Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu khatib telah beres menjelaskan mengenai akhlak kepada Allah yang pertama, yaitu tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah kita bahas, yaitu 3 tauhid. Tauhid rububiyah, yaitu meyakini Allah adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, tauhid uluhiyah, meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada zat yang lain yang berhak untuk mendapatkan hak ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah tauhid al-asma was sifat, yaitu adalah tauhid mengenai Allah subhanahu wa ta'ala itu punya nama-nama yang sangat sempurna dan juga sifat-sifat yang mulia. Dan telah beres pembahasan pada kesempatan yang lalu. Akan tetapi hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, masih ada satu lagi akhlak kepada Allah yang harus kita laksanakan agar diri kita semua itu termasuk orang yang berakhlak kepada Allah. Akhlak apakah itu? Akhlak yang kedua kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu hukum Allah? Hukum Allah adalah seluruh aturan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan melalui wahyunya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah dan aturan Allah ini mengatur seluruh hal yang ada di alam semesta ini. Seluruh urusan, seluruhnya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, mau urusan yang besar ataupun urusan yang remeh, semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu undang-undang, baik itu pernikahan, baik itu hukum had, baik itu ibadah, dan seluruhnya yang kita akan lakukan dan kita temui, itu seluruhnya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hukum Allah ditetapkan sesuai dengan keluasan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan hukumnya sesuai dengan kebijaksanaan dirinya. Maka pasti seluruh hukum yang Allah tetapkan itu merupakan hukum yang adil, karena Allah itu zat yang maha adil. Dan pasti bijak, karena Allah adalah zat yang maha bijak. Tidak mungkin ada hukum Allah yang zalim, tidak mungkin ada. Pasti hukum Allah adalah hukum yang paling adil, hukum yang paling benar, dan hukum yang paling bijak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inil hukmu illa lillah," kata Allah. Hukum manakah yang lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menegaskan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan hukum manakah yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada hukum Allah, kata Allah. Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang
dia itu percaya bagi orang-orang yang beriman. Maka hukum Allah adalah hukum yang paling benar, hukum yang terbaik. Tidak ada hukum yang lain yang dibuat oleh manusia yang bisa menandingi keadilan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tahu Allah adalah zat yang maha pencipta. Allah itu menciptakan manusia. Allah menciptakan seluruh apa yang ada dalam alam semesta ini. Maka pasti seorang pencipta lebih tahu tentang ciptaannya. Maka Allah tahu tentang kebutuhan manusia. Allah tahu daripada diri kita sendiri. Maka Allah pasti menetapkan suatu hukum sesuai dengan keadaan manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka saya lagi, hukum Allah adalah hukum yang paling sempurna. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian sebagai seorang muslim, ketika kita mendengar bahwasanya hukum Allah itu hukum yang paling sempurna, maka kita harus memiliki sikap yang benar yang harus kita lakukan ketika kita mendengar adanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 sikap yang harus dilakukan oleh setiap muslim, yang jika ada salah satu dari hal ini hilang dari seorang muslim, maka muslimnya dipertanyakan. Sikap yang pertama, seorang muslim harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hukum yang paling benar. Harus diyakin. Ketika kita yakin diri kita seorang muslim, diri kita adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kita harus percaya dengan kepercayaan yang paling bulat bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling benar, hukum yang paling adil, hukum yang paling bijak. Tidak ada hukum yang lain yang dapat menandingi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin seyakin-yakinnya. Dan bahkan kita harus merasa yang paling benar. Bukan hanya merasa, harus yakin yang paling benar ketika kita berbicara dengan hukum Allah. Ketika pembicaraan kita merujuk kepada hukum Allah, maka kita harus yakin ucapan kita adalah ucapan yang benar. Sebaliknya, ketika ada orang berbicara tapi tidak merujuk kepada hukum Allah, maka kita harus yakin dia itu adalah orang yang salah dan batil. Maka tidak ada istilah jangan merasa paling benar, tidak ada. Ketika kita yakin bahwasanya ucapan yang kita sebutkan berasal dari Al-Quran, berasal dari As-Sunnah, berasal dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus yakin ucapan kita adalah ucapan yang benar. Dan sebaliknya, ucapan orang yang tidak sesuai dengan hukum Allah adalah ucapan yang batil, ucapan yang salah. Itu yang pertama. Meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang benar. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua, yaitu adalah menerima dengan lapang dada seluruh hukum Allah. Setelah kita yakin hukum Allah adalah yang benar, maka kita harus yakin juga, kita harus menerima seluruh hukum yang telah Allah tetapkan. Bukan hanya yakin saja, tapi kita terima dengan lapang dada. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tentang hukum tentang waris, maka kita harus menerima hukum tersebut. Jangan malah kita percaya hukum itu benar, tapi kita karena hawa nafsu kita tentang hukum tersebut. Masa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Banyak seperti itu. Ini berarti ada yang salah dalam keimanannya. Kenapa? Karena orang Islam, orang yang beriman, harus percaya dan juga menerima seluruh hukum yang telah Allah turunkan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, sikap terakhir yang benar, yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim adalah melaksanakan seluruh hukum dan aturan yang telah Allah tetapkan. Setelah kita meyakini kebenaran hukum Allah, dan setelah kita menerima seluruh hukum yang telah Allah turunkan, maka sikap yang terakhir adalah melaksanakan hukum tersebut. Jangan sampai kita sudah yakin, kita sudah terima, tapi sekali karena hawa nafsu, kita tidak mau melaksanakan aturan Allah. Ketika Allah tetapkan sesuatu hal itu adalah wajib, kita laksanakan. Ketika Allah tetapkan sesuatu itu haram, kita tinggalkan.
Jangan karena hawa nafsu kita jadi berat untuk melaksanakan aturan Allah. Karena sekali lagi, kita harus sebagai orang yang beriman, kita harus melaksanakan seluruh hukum dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 sikap yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim. Yang pertama, meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang terbaik dan paling benar. Kemudian yang kedua, menerima dengan lapang dada seluruh hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, melaksanakan seluruh hukum yang telah Allah tetapkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berhukum dengan hukum Allah, sekali lagi, adalah suatu kewajiban. Siapapun yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka keimanannya dipertanyakan, maka keislamannya dipertanyakan. Bahkan bukan hanya itu, orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasakan akibat yang telah Allah siapkan bagi dirinya. Ada dampak buruk yang akan menimpa dirinya ketika dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah siapkan hal tersebut. Allah sebutkan dalam Al-Quran dampak atau akibat bagi orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Akibat yang pertama, ada 2 akibat. Akibat yang pertama adalah seluruh amalan ibadah yang telah dia lakukan akan terhapus sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah, فَتَعْسَلْ لَهُمْ, maka kecelakaan bagi mereka, وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ, dan Allah akan membatalkan seluruh amal-amalnya. Kenapa bisa seperti itu? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Hal itu terjadi karena mereka itu benci terhadap hukum-hukum yang telah Allah turunkan bagi mereka. Maka apa? Fa'ahbatu a'malahum, maka seluruh amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pada ayat tersebut, apa kata Allah? Jika ada orang yang benci terhadap hukum yang Allah tetapkan bagi dirinya, maka dirinya akan dihapus seluruh amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada orang yang mengenyampingkan hukum agama daripada hukum dunia, maka dia amalnya sudah terhapus. Ketika ada orang sekuler memisahkan antara dunia dan agama, maka dia amalannya sudah terhapus. Mau itu dalam undang-undang, mau itu dalam hal yang kecil sekalipun, mau itu dalam urusan kedaerahan, apapun bentuknya, jika dipisahkan dari hukum agama, maka pasti akibatnya dia seluruh amalannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dihapus saja, dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, seluruh amalannya akan terhapus. Kemudian yang kedua, jadi ini yang paling fatal, akibat yang sangat-sangat fatal bagi orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Apa akibat yang kedua? Orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, dia dicap sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapapun yang tidak mau berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Siapapun orangnya, Allah cap sebagai orang kafir. Tapi tentu hadirin, kufur di sini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, bukanlah kufur yang mengeluarkan seorang dari agama Islam.
Tapi kufur di sini adalah kufur asghar, kufur yang merupakan dosa paling besar. Tapi walaupun hanya merupakan kufur asghar, tapi tetap dosa besar, akan menyebabkan seseorang mendapatkan azab di dunia, langsung Allah turunkan. Dan nanti di akhirat jika tidak bertaubat, maka azabnya tambah lagi. Allah jadikan siksaan di akhirat sangat-sangat pedih bagi dirinya. Maka berhati-hatilah ketika kita tidak mau dicap oleh Allah sebagai orang yang kufur, maka apa yang dilakukan? Caranya adalah dengan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan pikirkan dulu pemerintah, jangan pikirkan dulu yang besar-besar. Rumah tangga kita, daerah kita, diri kita sendiri, apakah kita sudah yakin berhukum dengan hukum Allah? Laksanakan dari yang kecil dulu. Laksanakan dalam kehidupan kita. Apakah kita ketika makan dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Itu hukum Allah. Jangan pikirkan yang besar dulu, pikirkan yang kecil dulu, diri kita sendiri. Apakah kita sudah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita benci dengan hukum Allah? Kenapa kita sering panas ketika melihat ada orang yang ke masjid? Berarti orang itu benci dengan hukum Allah. Ketika ada seseorang yang melihat seseorang lain itu melaksanakan sunnah, dia panas, maka dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia adalah orang berhukum dengan hukum hawa nafsunya sendiri. Maka saya lagi, apakah kita sudah berhukum dengan hukum Allah? Karena inilah akhlak kepada Allah. Jika kita mau disebut sebagai orang yang berakhlak pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah diri kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum, inilah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bisa bermanfaat bagi umumnya, bagi kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, dan khususnya bagi diri khatib sendiri. Semoga bisa menjadi amal jariah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus shalah.